Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail Fahmi dan Bapak Iman Kusuma selaku pembicara, serta Bapak Endian Rahmanda selaku moderator atas diskusi panel yang sangat menarik. Untuk selanjutnya, kami akan menghadirkan untuk Anda panel diskusi yang akan membahas tentang Digital Transformation for Pandemic Handling dan akan dipandu oleh Wakil Ketua Komunitas Data Science Indonesia. Saya sampaikan kembali, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan dalam sesi ini, dapat langsung mengakses link Slido yang kami berikan pada kolom chat. Kepada Bapak Nabil Bajri selaku moderator, dipersilahkan. Ya, thank you Sartini untuk bridgingnya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Bajri. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi Artificial Genuine Interest Digital Transformation for Pandemic Handling bersama para pembicara kita, yaitu Pak Setiaji dan Pak Soleh Ayubi. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Data Science Weekend 2021 dengan tema Rebalancing the Power. Acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Data Science Indonesia, yaitu komunitas data science terbesar di Indonesia. Di sini kita membuka diskusi dan perspektif baru mengenai dunia data saat ini dan yang akan datang untuk membuka wawasan kepada data dan tech talent mengenai tantangan yang akan dihadapi dan adaptasi yang akan dilakukan. Apalagi di masa sulit pandemi ini dan bagaimana kita bisa melakukan rebalancing di masa pemulihan dengan menggunakan kekuatan pemanfaatan data tentunya. Terima kasih. Acara ini diselenggarakan atas dukungan dari beberapa pihak. Terima kasih kepada Microsoft, Esri, Jabar Digital Service, IKRA, dan Data Academy yang telah mensponsori acara ini. Terima kasih juga kepada media partner, Deeptech dan Lokadata, community partner AI for Impact, Female Geek, Jakarta Machine Learning, Arledis, dan Data Science Center Universitas Indonesia. Serta para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini, tentunya para panitia yang membantu mewujudkan acara ini. Sebelum mulai, perkenalkan saya ingin ingatkan, jangan lupa untuk share acara ini ke Instagram atau sosial media kalian masing-masing. Dan jangan lupa follow Instagram BSW @datascienceweekends dan DSI @datascienceindo. Ya. Nah, sebelum mulai saya juga ingin memperkenalkan dulu nih. Saya mau mengenalkan dua speaker kita di sesi ini. Yang pertama adalah Bapak Setiaji, STMSI, yang merupakan Head of West Java ICT Digital, ya, Kepala Diskominfo Jabar. Yang kedua adalah Bapak Soleh Ayubi, yang merupakan Chief Digital Healthcare Officer at Bio Farma, yang sudah melalang buana di berbagai organisasi kesehatan, ya, baik di lokal atau global. Nah, sebelum mulai saya mau sapa dulu nih. Halo Pak Haji, Pak Soleh, apa kabar? Sehat, baik. Baik. Di mana Pak posisi? Di rumah, di kantor? Saya lagi di comment center. Oh, di comment center, mantap. Di monitor Nabil. Oh gitu. Bisa aja nih mantap. Pak Soleh gimana Pak? Saya di Jakarta, di rumah. Di rumah ya Pak, aman ya. Sehat-sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat semuanya, semoga. Oke, alhamdulillah. Mungkin saya mau informasikan, jadi nanti kita akan ada sesi diskusi dulu Pak. Kemudian setelah itu nanti kita akan mulai sesi tanya jawab ya. Nah, pertama nih saya mau langsung bertanya ke Pak Soleh dulu deh. Pak, ya. Pertanyaan pemanasan dulu deh Pak. Ya. Nah, pertanyaannya nanti boleh dikembangin Pak, tapi ya. Pertama adalah berkaitan dengan tentunya institusi Bio Farma ya Pak, yang menurut saya ini instansi pemerintah yang sudah lama berdiri dan punya peran penting ya di Indonesia, khususnya selama pandemi ini nih Pak. Nah, tapi yang mau dibahas Pak, bagaimana peran Bio Farma dalam assist pemerintah dalam rangka reformasi pelayanan publik Pak untuk masyarakat khususnya di masa pandemi ini. Nah, kira-kira ada terobosan apa Pak yang dilakukan selama proses reformasi digital transformasi di Bio Farma Pak untuk peningkatan pelayanan publik?
Silakan Pak. Oke, baik. Salam kenal semuanya ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Katanya bahagia itu imun paling bagus. Jadi selalu bahagia seberapapun tekanan yang kita hadapi ya, seberapapun challenging tugas kita, selalu bahagia, jangan lupa bahagia. Rayakan momen-momen kecil untuk bisa membuat kita mensyukuri apa yang terjadi dan membuat kita menjadi lebih bahagia. Pertanyaannya sangat menarik, walaupun mungkin saya tidak bisa menjawab 100% ya, karena peran Bio Farma dalam penanggulangan pandemik ini memang sudah ditentukan oleh pemerintah, melalui Inpres nomor tahun 99 tahun 2020 ya. Di sana jelas sekali, yang pertama adalah bertugas untuk melakukan pengadaan dan distribusi vaksin. Itu clear sekali di sana dengan berbagai skema yang ada. Tetapi dalam perjalanannya itu kita sebagai bangsa ya, saya bukan sebagai Bio Farma, tapi kita sebagai bangsa harus menelan banyak pil pahit. Seperti misalkan pada saat Bio Farma itu diminta untuk melakukan pengadaan vaksin, timbul pertanyaan, berapa jumlah yang harus kita adakan? Gitu kan? Banyak teori yang kita ikuti, misalkan 70% dari populasi. Tapi pertanyaannya, populasi kita berapa? Gitu kan? Populasi kita yang mana gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ya, pertanyaan itu mengarahkan kita harus menelan pil pahit bahwa kita sebagai negara itu tidak tahu pasti jumlah warga negara kita, tidak tahu pasti jumlah populasi yang kita punya, ya. Angkanya bergerak, ada yang 269, ada yang 273 juta dan seterusnya. Itu membuka mata kita bahwa wow, ini problem besar ya sebagai sebuah negara. Kemudian dalam perjalanannya juga banyak sekali hal-hal yang kita tidak ditugaskan sebagai lead, tapi kita harus membantu teman-teman semuanya. Dan dalam perjalanannya sekali lagi banyak sekali pil pahit yang harus kita telan. Mungkin teman-teman juga sangat aware ya, misalkan bagaimana Bio Farma ataupun pharmaceutical company yang lain di Indonesia, secara kolektif negara ini tuh mengimpor 95% bahan baku untuk obat-obatan dan alat kesehatan. Bagaimana dalam perjalanannya misalkan kita kebingungan jumlah nakes yang kita punya itu berapa itu. Jumlah nakes di satu area itu berapa. Itu membuka mata semua lah bahwa ini banyak sekali yang harus kita benerin dari sisi data. Dan di saat yang sama juga kita sudah mulai melakukan beberapa terobosan-terobosan inisiatif-inisiatif. Misalkan di pajak sudah ada NPWP, di Dukcapil sudah ada NIK, dan seterusnya. Tapi masih dalam fase awal, masih banyak gap atau bolong-bolong yang harus kita benerin bareng-bareng. Itu mungkin sebagai pembuka Mas, statement saya pertama, bahwa banyak pil pahit yang harus kita lakukan, kita harus banyak melakukan transformasi. Bio Farma, mungkin saya cerita ya, satu hal yang kita lakukan, karena kita ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakan vaksin, ya kita mulai melakukan tadi identifikasi terhadap vaksin-vaksin yang kita punya. Jadi tiap vaksin yang kita punya itu ada ID-nya, ada vial ID. Jadi mungkin teman-teman melihat kan ya botolnya vaksin itu kan ada barcode-nya yang sempat ribut di awal-awal itu. Nah itu cara Bio Farma untuk melakukan transformasi bahwa setiap vaksin yang kita produksi selalu ada ID-nya. ID itu oleh pihak-pihak yang terkait itu bisa digunakan untuk men-track, bisa digunakan untuk men-trace vaksin ini asli atau tidak, diproduksi kapan, kemudian dalam perjalanannya dari Bio Farma sampai ke tangan dokter itu lewat mana saja, drivernya siapa, suhu yang dilalui oleh vaksin itu tiap menit atau tiap 5 menit itu seperti apa dan seterusnya. Itu menurut saya transformasi yang kita lakukan, dan kita juga mengkonsolidasikan berbagai sistem sehingga
tahu pasti vaksin itu ada di mana, jumlahnya berapa, ID-nya berapa, dan itu terpantau di Command Center. Command Center ini juga di samping ada di Bio Farma, juga ada di Kementerian Kesehatan, di ruangannya Pak Menkes, di ruangannya Pak Menteri BUMN, di ruangannya Pak Menteri Menko Ekonomi, di ruangannya Pak Wakapolri, dan seterusnya. Ini yang digunakan oleh pemegang keputusan di negeri ini untuk melakukan monitoring distribusi vaksin. Itu Mas mungkin pembuka kedua ya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Berarti ini real time ya Pak monitoringnya ya sekarang? Monitoringnya real time berdasarkan penugasan yang kita punya. Jadi di titik ini Bio Farma ditugaskan untuk mendistribusikan vaksin sampai ke titik serah terima. Nah, titik serah terimanya itu ada di dinas provinsi. Jadi dari Bio Farma sampai ke 34 dinas provinsi itu posisi dari vaksin terpantau secara real time. Tapi dari itu Pak, tadi trackingnya itu berarti memang udah ada suatu teknologi yang dibangun ya? Atau gimana tuh Pak kalau boleh tahu proses bagaimana bisa akhirnya memastikan itu bisa termonitor Pak? Boleh saya share screen nggak biar tergambar lebih jelas itu? Boleh Pak, silakan. Boleh. Terima kasih. Sebentar. Jadi teman-teman bisa lihat screen saya. Ya, kelihatan Pak. Ya, jadi yang pertama itu kita melakukan pemasangan barcode sebagai proses identifikasi dari vaksin yang kita punya itu di titik produksi. Jadi ketika vaksin itu diproduksi, kita tempelkan barcode tersebut. Ini ada di sebelah kiri gambarnya ya. Barcode ini datanya kita broadcast ke Badan POM. Oke. Kemudian ini titik pertama ya. Titik berikutnya adalah dalam perjalanannya itu ada 3 level. Sebelum ke distribusi. Di identification ini, penempelan barcode itu kita punya 3 level. Yang pertama ada di vialnya, di botolnya. Yang kedua ada di box kecilnya. Box kecil itu isinya 10 botol. Kemudian ada di box besarnya. Box besarnya itu berisi 2.000 botol kalau nggak salah. 1.940 botol. Nah, konsep parenting juga kita aplikasikan di sini. Jadi ketika tertiary package ini kita scan, anaknya kita tahu. Yang secondary package kita scan, kita tahu berapa botol yang ada di dalamnya dan masing-masing ID-nya. Ini pada saat kita fase produksi. Pada saat distribusi, itu kita menggunakan kendaraan berpendingin. Kendaraan berpendingin ini kita pasangi sensor-sensor. Yang pertama sensor location, yang kedua adalah sensor temperatur ya. Kemudian ada beberapa sensor lain seperti misalkan sensor pintu, sensor kecepatan dan seterusnya. Sehingga ketika kendaraannya terlalu cepat ya kita bisa pantau, ketika pintunya dibuka kita pantau dan seterusnya. Ada beberapa teknologi yang kita terapkan di sana seperti misalkan sistem itu tidak akan bisa digunakan atau ada alarm ke pusat ketika pintu dari truk itu dibuka di luar radius yang ditentukan. Jadi misalkan dari Bio Farma Bandung sampai ke Dinas Provinsi di Semarang, ya kita tahu posisi dari Dinas Provinsi Semarang, gudangnya di mana, sehingga ketika pintu itu dibuka di luar radius 400 meter dari Dinas Provinsi Semarang, kita akan tahu pasti. Nah ini kita sambungkan tadi yang box tertiary dari vaksin dengan kendaraan itu kita tahu pasti sehingga kita bisa track suhu dan seterusnya. Ini adalah cara kami, cara BUMN Farmasi untuk bisa menjamin keaslian dari vaksin ya, untuk menjamin kualitas dari vaksin dan juga untuk membantu pengambil keputusan dalam mengorkestrasi distribusi vaksin ke seluruh Indonesia. Nanti bisa saya demokan dashboard yang kita punya, comment center yang kita punya, dan beberapa teknologi lain jika ada waktu. Siap. Oke Pak, soalnya thank you, menarik nih. Berarti memang udah cukup ini Pak ya, maksudnya penggunaan teknologi terutama mungkin saat pandemi mendorong terutama ya tadi distribusi vaksin untuk Bio Farma nih lebih high tech lagi ya Pak. Ya, ini kita sudah mulai
sekitar 3-4 tahun yang lalu lah mungkin itu. Tapi selalu di fase pilot, selalu di fase POC gitu ya. Tapi kemudian sekarang kita paksakan untuk dilakukan karena tidak mungkin ya kita memanage distribusi 426 juta dosis secara efektif dan efisien tanpa teknologi seperti ini. Jadi itu kita lakukan dan kita juga patut berbangga ya bahwa metode seperti ini end-to-end distribusi vaksin dengan menggunakan teknologi seperti ini terpantau secara real time itu pertama di dunia. Saya tahu pasti di Amerika tidak melakukan ini, di negara Eropa juga tidak melakukan ini. Jadi kita patut berbangga lah bahwa ini adalah yang pertama di dunia. Oke Pak, mungkin nanti lebih lanjut saya mau lebih tahu tentang use case lain nih Pak dalam handling data yang khususnya di pandemi ini. Tapi mungkin sebelum ke Pak Soleh saya mau ke Pak Aji dulu nih. Ya, Pak Aji mungkin banyak sih sebenarnya kalau mau ditanya ke Pak Haji ya, mau dari sisi mana nih ya. Tapi mungkin peran Pak Haji sebagai pastinya orang dari government, Pak. Tapi nanti kalau misalnya ternyata ada mau dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan Pak Haji di luar pemerintahan boleh Pak. Nah, pertama mungkin yang mau ditanyakan Pak, bagaimana kebijakan dan keputusan yang diambil ya pemerintah Pemprov Jabar nih Pak merespon pandemi ya Pak. Artinya di sini bukan hanya mengeluarkan policy, tapi basisnya seperti apa, akhirnya bisa memberikan suatu keputusan, dan siapa aja nih yang dilibatkan, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke, terima kasih, Nabil. Terkait data driven, ini sudah menjadi sebuah prinsip dalam pandemi ini, di mana ini kita punya 5 prinsip dalam mengatasi COVID. Pertama, transparansi, terus kedua, inovasi, dan ketiga juga salah satunya adalah data driven. Nah, tentunya isu terkait dengan data driven ini adalah bagaimana data itu di-collect ya, ataupun data itu dikumpulkan, di-gathering dari berbagai macam sumber. Isunya itu biasanya sumbernya macam-macam, dan kemudian belum ada standarisasi. Apalagi ini pandemi COVID, yang standarnya kadang suka berubah-ubah ya. Terus kemudian juga kriterianya berubah. Dulu kita tidak mengenal istilah pandemi COVID, terus kemudian ada case positif, terus kemudian setelah itu ada konfirmatif, suspek, dan lain sebagainya, itu berubah. Nah, tentunya ini menyulitkan pada saat pengumpulannya. Kemudian di sisi lain juga ini harus buru-buru, dan kemudian juga harus bisa segera disajikan. Nah, tentunya hal-hal seperti ini membutuhkan effort yang 2-3 kali lipat dari yang ada ya. Ya, beruntung kami punya tim Jabar Digital Service yang di dalamnya ada anak-anak muda yang kita hire ya, yang membantu kami untuk melakukan bukan hanya mengumpulkan data, tapi juga menganalisis dari sisi data-data yang dibutuhkan. Dan kemudian berikutnya lagi, kita juga melakukan kolaborasi, jadi bukan hanya pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak, tetapi juga mengajak pihak-pihak lain agar data yang dikumpulkan pun juga menjadi kaya. Salah satunya misalnya dari Waze ya. Dari Waze itu kita kumpulkan 2 menit sekali, kita capture, dan paling tidak sehari sampai dengan 100 GB. Dan kemudian data-data lain yang kita kumpulkan misalnya dari data tracking, terus kemudian data mobilitas, kemudian juga media sosial, isu-isu apa sih yang berkembang ya, termasuk data-data juga terkait dengan bansos ya. Nah, bansos ini pusingnya berkali-kali lipat juga, karena di satu sisi dituntut untuk ekonomi mulai melemah, terus kemudian kita harus segera mendistribusikan bansos. Ketepatan di sini adalah paling penting, apalagi data yang ada ini pertama dari sisi kode referensi wilayah juga berbeda ya, 2 institusi berbeda. Nah, kita mau ngikutin yang mana? Terus kemudian datanya juga nggak lengkap, nggak ada nama, nggak ada alamatnya, namanya ada, alamatnya ada, terus nick-nya nggak ada. Ya, untungnya kita memiliki banyak metode-metode data analytics ya, atau model statistik yang bisa digunakan untuk mematchingkan data-data tersebut, sehingga kita memiliki satu data yang cukup lengkap. Jadi kalau bisa digambarkan dari 3 juta record yang ada untuk bansos, itu kemudian kita filter, kita punya 27 filter, sampai buat filter sebanyak 27 kali agar tepat sasaran, itu menjadi 1,9 juta.
Artinya yang selebihnya itu data yang double, duplikasi, terus tidak pas sesuai dengan kriteria dan sebagainya. Ya, ada juga yang PNS menerima bansos, terus kemudian ada juga yang kayak menerima bansos. Nah, itu kita filter dan kemudian itulah yang kita sajikan ke dalam dashboard. Dashboard ini ada dua, dashboard yang bersifat publik, yang biasa sehari-hari dilihat oleh teman-teman sekalian ya terkait dengan case COVID. Itu ada di picobar.jabarprov.id atau bisa download iOS ataupun Android. Kemudian ada juga yang sifatnya eksekutif dashboard untuk pimpinan. Di dalamnya kita masukkan juga forecasting ya terkait dengan terkait dengan proyeksi ke depan, terus kemudian hotspot mana yang daerah-daerah yang bakal terdampak cukup kuat, dan kemudian isu-isu lain seperti mobilitas dan sebagainya. Kemudian kita juga dibantu juga oleh tim DSI juga ya untuk memperkaya kajian-kajian ilmiah ataupun riset yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk bansos pun juga kita masukkan ke dalam solidaritas. Di dalam Picobar ada juga solidaritas.jabarprov.go.id di mana masyarakat juga bisa mengecek hasil dari padanan data tersebut. Dan kemudian bisa lihat ini dari pintu mana nih, pintu rezekinya. Apakah dari pusat, dari provinsi, ataupun dari yang lainnya. Nah, prinsip tadi adalah transparan sehingga masyarakat juga bisa saling cross-check. Terus kemudian walaupun transparan tapi tetap kita jaga privasinya dengan memasking nama maupun juga nick-nya sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, paling tidak selama kurun pandemi ini kita sudah membuat kurang lebih 50 dashboard dan 100 analisis ya mulai dari berbagai macam sisi terkait dengan pandemi COVID ini. Ya kira-kira itu untuk pengantar pertama. Menarik Pak, udah advance banget ya Pak. Dan ini dilakukan in-house ya Pak? Sama tim. Ya, dilakukan in-house ya, sama tim kita. Jadi kita ada tim data engineer, data analis, dan lain sebagainya. Oke. Pak, nah kalau boleh tahu dari setiap proses yang udah dilakukan, akhirnya sampai tadi ada satu dashboard, analisis, gitu ya. Terus akhirnya bisa dikonsum sama leaders nih Pak, artinya manajemen atau mungkin Pak Gup langsung. Gimana Pak, mungkin proses lanjutan ini biasanya kan mungkin ada gap ya Pak, yang teknis mungkin udah supply insight, sudah menarik, nah mungkin selain Pak Gup atau mungkin jajarannya gimana Pak, untuk bisa akhirnya bisa ambil suatu policy, decision, tapi tadi yang senjata-senjata yang udah dibuat nih, gimana tuh Pak proses bridging-nya? Terus ya, penasaran, kadang-kadang gap-nya di pemerintah kan gitu ya Pak? Ya, nah ini literasi data juga penting ya, bagaimana mengambil insight-insight dari data tersebut. Jadi memang ada beberapa isu juga, bagaimana membaca data pun juga itu bagian penting untuk edukasi. Nah, jadi dari hasil kita mengolah, terus kemudian disajikan, nah kita tiap 2 minggu sekali itu kan mengevaluasi kota kabupaten, terus kemudian provinsi ini statusnya mau seperti apa, apakah mikro lockdown ataukah PSBB lokal dan sebagainya. Nah itu kita buat termasuk daerah zonasi ya, yang mana yang bisa kita buka, mana yang tidak dan sebagainya itu kita siapkan. Nah, tentunya isunya juga bukan hanya dari sisi bagaimana hasil kesimpulan tadi, tetapi adalah kelegaan juga dari pihak-pihak kota kabupaten gitu terhadap hasil dari data yang disajikan ataupun analisis tersebut. Tentunya good data, good decision ya. Artinya kalau datanya garbage, hasilnya juga bakal garbage. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin kita melakukan perbaikan dari sisi pengumpulan data, yaitu mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di dalam kota kabupaten sehingga datanya lebih clear. Nah, kemudian bagaimana itu bisa diambil kesimpulannya ya, kita selalu mengadakan rapat rutin ya kepada pimpinan terkait dengan kondisi data yang ada. Nah, kemudian nanti diputuskan apakah mau melakukan PSBB lokal misalnya ataupun tidak, dan itu apakah kita akan publish dan sebagainya. Dan kemudian itu nanti diputuskan di dalam rapat mingguan. Jadi kita rutin melakukan rapat mingguan bersama Forkominda, ya, di situ ada TNI, Polri, Kejaksaan, dan sebagainya untuk sama-sama melihat ini loh perkembangan COVID saat ini, sehingga kita bersama-sama untuk mengatasi tadi.
Nah Pak, menarik nih. Berarti kan bridge-nya memang udah ada pertemuan berkala. Nah, tapi kalau ngomong lebih umum lagi Pak, digital transformation, ada nggak lesson learned yang terjadi sebelum COVID dan mungkin selama pandemi ini ya? Ada sih Pak, ada nggak sih yang perubahan signifikan yang terjadi, dan kalau iya, mungkin yang seperti apa Pak? Ya, COVID ya ini bukan berkah ya, tetapi ternyata mendorong proses digitalisasi yang bertahun-tahun sudah kita jalankan. Sebenarnya peraturan mengenai e-government, terus kemudian sekarang berkembang ke arah smart city itu sudah banyak, namun implementasinya yang kurang kencang. Nah, dengan adanya COVID ini merubah tatanan, bahkan peran Diskominfo ya, peran dinas yang mengelola IT ini menjadi lebih sentral. Tadinya kita agak terpinggirkan ya, terus kemudian bergerak ke depan, sekarang kita justru jadi lokomotif perkembangan ini, dan kemudian langkah-langkah kita justru menjadi lebih diapresiasi, bahkan sedikit tergantungan dengan kita, dan mulai sadar terbuka. Emang orang harus dibikin imajinasinya itu harus sama dulu ya, apa yang dibayangkan, apa yang dilakukan itu harus sama, sehingga ini mempercepat langkah-langkah. Bahkan sebenarnya agak luar biasa, kita ini dalam 6 bulan sampai 7 bulan bisa mengembangkan 35 fitur di dalam satu Picobar. Picobar yang di dalam aplikasinya itu bukan hanya data, tapi juga informasi lain, logistik, donasi, dan sebagainya itu dikembangkan dalam kurun waktu yang sangat cepat. Bahkan seperti Picobar itu kita rilis hanya dalam kurun waktu 2 minggu ya, menggunakan aplikasi yang terbuka, bahkan ini open source, bisa juga dimanfaatkan oleh kota ataupun provinsi yang lain, dan sudah ada GitHub-nya juga. Nah, kami memang sengaja ini membuat open source supaya bisa dikembangkan bersama. Dan tentunya COVID tadi ya, selain mengubah tata laksana kerja kita yang tadinya harus kerja di dalam office, sekarang tidak lagi. Nah, itu juga memperkuat posisi kami untuk menyiapkan layanan-layanan yang sifatnya yang contactless ya, seperti tanda tangan digital, elektronik ya, yang sekarang saat ini seluruh struktural yang ada di Jawa Barat semuanya sudah memiliki tanda tangan elektronik. Ya, terus kemudian yang lain seperti internet dan sebagainya ini juga kita dorong, khususnya di dalam desa-desa kami ya. Kita punya desa yang kurang lebih 1.000 yang blank spot, ataupun kalau di dalam desa tersebut masih ada titik-titik yang blank spot. Nah, itu kita perkuat sehingga seluruhnya, bahkan pemerintah pusat juga sekarang kan mendorong dilakukannya penguatan jaringan yang ada di daerah-daerah. Nah, ini menambah kekuatan kita. Namun sisi negatifnya yaitu security. Kami mencatat kurang lebih 10 juta serangan yang masuk ke sistem kami, dan alhamdulillah kita masih bisa menahan ya serangan-serangan tersebut. Tentunya ini efek yang lain yang perlu diantisipasi ke depannya seiring dengan bertambahnya orang-orang yang mengakses teknologi tadi. Kemudian di sisi lain hoax. Ya, hoax di Jabar itu kurang lebih 5.800 per tahunnya. Kemarin sedikit menurun 5.600. Ini juga penting. Sisi-sisi lain selain percepatan akselerasi penggunaan teknologi, tetapi sisi negatifnya perlu juga kita tangani. Ada pro kontra ya Pak pasti ya. Cuman tadi untuk menanggulangi negativity-nya nih, kalau boleh tahu seperti apa Pak? Dan penasaran juga Pak, ini kan melibatkan banyak stakeholder ya. Nah, gimana kira-kira Pak masyarakat yang bisa berkontribusi Pak buat Pemprov Jabar untuk melakukan digital transformasi tadi? Ya, kami punya ekosistem digital ya, digital ekosistem kita yang setiap tahunnya bertambah, dan biasanya kita berkumpul menyampaikan beberapa inisiatif kita dan kemudian apa yang bisa dikontribusikan. Seperti Picobar, dari 35 fitur tadi, setengahnya kita develop, sementara setengahnya lagi adalah kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Sehingga ini mempercepat pengembangan sistem tadi. Nah, kemudian kalau terkait dengan literasi digital, kita punya Patriot Desa yang terdiri dari anak-anak muda yang kita didik, kemudian kita tempatkan di desa-desa, untuk salah satunya adalah literasi digital. Terus kemudian juga punya relawan TIK yang hampir 1.000 di Jawa Barat, itu juga membantu kami. Dan bahkan sampai Karang Taruna juga kita libatkan untuk literasi digital. Karena literasi digital ini nggak bisa one time saja ya, tetapi harus terus bertahap, diajarkan, dibimbing,
bukan hanya bagaimana memanfaatkan teknologi, tetapi juga mengajarkan sisi-sisi positif terkait pemanfaatan teknologi tadi. Nah, dengan model kolaborasi atau kita sebut pentahelik tadi, berbagai program yang kita jalankan ini bisa berjalan maksimal. Menarik, Pak. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih, Pak, tapi nanti mau move dulu ke Pak Soleh nih ya. Pak Soleh mungkin mau melanjutkan diskusi tadi, Pak. Kalau tadi kan udah dijelasin ya proses teknologi. Nah, kalau boleh diceritakan Pak, stakeholder yang terlibat ini berarti ada apa aja, Pak? Dan terus mungkin ada challenge nggak dalam proses? Tadi kan diceritain ada data yang berbeda, gitu ya. Nah, berarti sekarang bagaimana Bio Farma akhirnya mengambil keputusan untuk pengumpulan datanya dan bagaimana akhirnya bisa mengambil keputusan. Jadi ada dua nih pertanyaannya. Stakeholder siapa aja yang terlibat, artinya pihak mana aja. Yang kedua, tadi dalam pengumpulan data ya untuk menjadi basis pengambilan keputusan itu seperti apa pengintegrasiannya dan caranya gimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan ya, mungkin setengah tahun terakhir atau lebih mungkin setahun terakhir, teman-teman bisa melihat bagaimana Bio Farma itu berinteraksi dengan seluruh komponen bangsa ini ya. Teman-teman bisa melihat bahwa kita sangat berkolaborasi, kita sangat erat kolaborasinya dengan pertama tentu Kementerian Kesehatan sebagai leading sektornya kesehatan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dengan Badan POM. Setiap vaksin yang dibawa ke Indonesia itu harus mendapat persetujuan dari Badan POM. Jadi apakah itu diluluskan untuk diedarkan atau tidak, gitu kan. Kemudian yang ketiga tentu dengan penyedia vaksinnya, bahwa ada 7 atau 8 perusahaan vaksin yang sekarang sudah diakui oleh dunia seperti Sinovac, kemudian Pfizer, Moderna dan seterusnya. Itu juga stakeholder kita. Kemudian berikutnya adalah dengan Kementerian Keuangan. Di sana ada Dirjen Pajak. Kita ingin bahwa seluruh expense untuk COVID-19 ini bebas dari biaya masuk, gitu kan. Kemudian berikutnya ketika barang itu datang tentu dengan teman-teman dari TNI Polri. Bagaimana pengamanan dari misalkan vaksin dari ujung sampai ujung itu bisa dilakukan dengan bagus. Kemudian berikutnya adalah dengan teman-teman dari DPR ya, yang selalu kritis bertanya tentang status dari pengadaan vaksin dan seterusnya. Jadi hampir seluruh komponen bangsa ini terlibat dalam pengambilan keputusannya. Itu yang kadang-kadang ya sangat melelahkan lah ya. Bagaimana misalkan satu pihak itu berbeda pendapat dengan pihak yang lain, bagaimana satu pihak itu kadang-kadang perspektifnya berbeda gitu. Saya tidak menyalahkan karena memang kepentingan dari masing-masing, tugas dari masing-masing kan berbeda ya. Tapi dengan sekian banyaknya stakeholder utama dari pengadaan vaksin dalam situasi pandemik ini sudah sangat challenging lah buat Bio Farma. Itu kalau ngomong tentang Bio Farma sebagai as-is. Padahal Bio Farma juga holding. Jadi Bio Farma itu adalah holding BUMN farmasi. Di bawahnya ada Kimia Farma, ada Indofarma, dan seterusnya. Kimia Farma sangat terlibat dengan pengadaan obat-obatan untuk COVID-19 seperti remdesivir, kemudian obat-obat yang lain itu sangat terlibat. Kemudian Indofarma dia terlibat banyak untuk pengadaan alkesnya, seperti misalkan APD, kemudian sarung tangan, masker, itu sesuatu yang diadakan oleh teman-teman itu. Jadi sekarang itu boleh dibilang BUMN farmasi yang di-lead oleh Bio Farma ada di posisi yang sangat sentral lah, dan kita harus berinteraksi dengan sekian banyak stakeholder di Indonesia untuk penanggulangan vaksin ini. Kemudian berkaitan dengan data ya, jadi ketika kita mengambil keputusan seperti misalkan berapa jumlah vaksin yang harus kita beli, itu kita selalu berusaha semaksimal mungkin berdasarkan data yang solid gitu ya. Kita hubungi stakeholder terkait seperti misalkan Depdagri untuk bisa mendapatkan jumlah penduduk Indonesia
berdasarkan data Dukcapil. Kita juga berinteraksi dengan teman-teman KPU. Jadi teman-teman KPU kan mungkin datanya dalam beberapa aspek itu lebih up to date ya, karena tahun kemarin kan baru saja pilkada gitu kan. Jadi jumlah orang yang umurnya 18 tahun ke atas itu lebih valid yang ada di KPU. Kemudian kalau misalkan berkaitan dengan keprofesian, ya kita berinteraksi banyak dengan teman-teman BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ataupun organisasi terkait. Kayak misalkan pada saat mencari tahu jumlah dari sasaran nakes, ya kita banyak berinteraksi dengan teman-teman ID, dengan konsil kedokteran, dengan dinas kota kabupaten, dinas kesehatan kota kabupaten maupun provinsi. Itu yang selalu kita lakukan, kita coba kumpulkan semua datanya dari berbagai perspektif, kemudian kita coba match-kan gitu ya, kita coba cari tahu gap-nya ada di mana, jumlahnya berapa yang gap-nya, dan seterusnya. Tapi at the end of the day, itu kalau kita tidak bisa menentukan jumlahnya yang valid gitu ya, yang solid, kita harus ambil keputusan. Kita harus ambil keputusan yang kadang beresiko juga gitu ya. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi ya, bahwa problem dengan data di Indonesia itu masih ada, bahwa kita tidak punya data yang super solid, ada toleransi berapa persen error, itu yang kita gunakan ketika mengambil keputusan. Jadi untuk teman-teman yang banyak belajar tentang data science sekarang, itu mungkin teman-teman hadapi di dalam case pembelajaran ataupun di dalam course gitu di sekolah ataupun kuliah, kadang kasus yang dihadapi adalah kasus yang artifisial, yang mungkin 100% controlled gitu ya, 100% valid. Padahal kenyataan di lapangan banyak sekali yang jauh dari ideal, banyak sekali problem-problem yang kita hadapi, dan harus at some point harus mengambil keputusan berdasarkan data yang tidak 100% valid. Itu sih yang kita hadapi sehari-hari. Dan mungkin tambahan sedikit untuk fix untuk membener ini gimana nih? Jadi kalau saya bilang ini adalah problemnya negara ya. Ini bukan problemnya Bio Farma dengan BUMN gitu ya, ataupun misalkan Kementerian Kesehatan gitu ya, ataupun Dukcapil atau Depdagri gitu ya. Ini kalau kita perhatikan kan data itu ada di mana-mana, data itu mencar di mana-mana. Untuk Depdagri dia fokus data-data kependudukan, data-data pencatatan sipil. Untuk Kementerian Kesehatan itu parsiali menggunakan data dari Dukcapil, tapi Kementerian Kesehatan fokus di dalam data-data kesehatan. Kemudian kalau kita lihat DJP, Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, mereka fokus di data yang berbasis NPWP, fokus di pembayaran kewajiban pembayaran pajak dari tiap orang ke negara gitu kan. Jadi tiap-tiap atau berikutnya adalah KPU. KPU itu kan dia fokus di orang-orang yang berjumlah, orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas dan memiliki hak pilih. Jadi masing-masing organisasi ini punya kepentingan sendiri memang, dan mereka mengumpulkan data, mengupdate data berdasarkan tugas dan kewajibannya. Tentu ini tidak efisien kalau kita perhatikan secara benar ya. Ini tidak efisien. Sehingga mungkin teman-teman juga mulai mendengar konsep satu data. Jadi ada satu data Indonesia, kemudian kita mulai dengan satu data kesehatan, harapannya nanti akan ada satu data ekonomi, satu data macam-macam lah. Tapi intinya kita pengen punya satu data. Ketika ngomong tentang Soleh Ayubi, ya semuanya merefer ke satu orang, saya. Di situ ada data kesehatannya, ada data ekonominya, ada data sipilnya, dan seterusnya. Itu yang kita mulai pikirkan, kita mulai sinergikan, dan harapannya dalam waktu beberapa bulan ke depan kita akan punya langkah yang lebih konkret, kita akan punya satu usaha untuk bisa mensinergikan seluruh data yang ada di Indonesia.
Dan beruntungnya kita punya banyak pemimpin yang care sekali ya dengan ini. Kita punya misalkan Pak Budi Sadikin sebagai Menkes, kemudian Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kemudian tentu Pak Jokowi sebagai Presiden. Sadar betul bahwa ini adalah problem yang kita hadapi sebagai sebuah negara. Sadar betul bahwa kita harus mulai membersihkan data yang kita punya, sehingga ketika kita melakukan sesuatu kebijakan ataupun inisiatif atau planning itu berdasarkan data yang solid. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat bahwa tahun ini pun banyak data yang banyak policy yang berdasarkan data. Seperti tadi misalkan vaksinasi sudah jelaskan, tiap kota kabupaten ini kan dapat jatah jumlah vaksinnya berapa. Nah itu berdasarkan data jumlah penduduk. Kemudian tadi Mas Aji juga sudah bilang mengenai bansos ya. Bansos itu kan lewat pintunya macam-macam. Ada bansos lewat Kementerian Sosial, bansos lewat Kementerian Pendidikan, bansos lewat Kementerian Desa, macam-macam lah bansosnya. Ini kita harapkan nantinya akan berdasarkan satu data, sehingga misalkan satu orang dapat satu bansos, 2 bansos ataupun 3 bansos, ya memang karena orang tersebut karena redundant ya. Karena datanya yang redundant gitu ya. Itu yang kita sedang usahakan, yang kita sedang rancang di level nasional saat ini. Oke, terima kasih Pak Soleh ya. Mungkin kita lanjut dulu nih Pak. Banyak saya mau bahas ke Pak Soleh lagi sama Pak Haji, tapi mungkin kita lanjut dulu, ada pertanyaan dari audiens. Mungkin panitia boleh dibantu ya. Pertanyaan pertama nih. Silakan. Ya. Boleh di-show ya pertanyaannya. Oke. Nah, pertanyaan pertama dari Mas Jufri. Apakah data penduduk Indonesia sudah mature dan siap untuk digunakan dalam berbagai bidang? Nah, ini mungkin tadi yang kita bahas ya. Banyak terjadi pengintegrasian data, khususnya untuk pemanfaatan distribusi vaksin dan pengelolaan COVID. Nah, ini mungkin boleh dielaborasi lagi sedikit Pak, dan mungkin dibantu sama Pak Haji ya, nanti mungkin dibantu jawab. Ke depan langkah apa Pak yang mau diambil untuk bagaimana biar data ini lebih mature? Dan juga nanti boleh Pak Soleh ditambahin Pak, lanjut nih berarti dari pertanyaan yang tadi. Silakan Pak Haji dulu. Silakan Pak. Ya. Mungkin kita berangkat dari perspektif daerah ya, kemudian nanti perspektif pusat, walaupun sekarang saya juga terjun di Kemenkes juga. Nah, terkait dengan data penduduk, tentunya ini masih memang belum ideal ya dimanfaatkan oleh berbagai bidang karena ada hal-hal yang masih agak sulit kita identifikasi, contoh misalnya tenaga kesehatan ataupun profesi, karena kita ingin membagi vaksin ini berdasarkan kelompok-kelompoknya ya, ada kelompok pelayanan publik, terus kemudian ada juga kelompok nanti tahap berikutnya masyarakat umum, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat data itu ingin dimasukkan ke dalam sistem untuk vaksin, tentunya kita harus bisa memilah-milah data tersebut. Belum lagi pergerakan datanya ya, yang sangat luar biasa moving. Dan kalau kita lihat data dari BPS, dan BPS ini kan based on survei, bukan survei tapi sensus, di mana orang tersebut berada. Kemudian kalau data kependudukan itu adalah berdasarkan administrasi. Itu kira-kira gap-nya 8 sampai dengan 9%. Contoh misalnya ada orang yang KTP-nya Jakarta tetapi tinggalnya di Bekasi atau kebalikannya. Nah, sehingga pada saat menentukan nanti distribusi vaksinnya, sementara yang tercatat itu adalah administrasi, orang tersebut sebenarnya nggak ada di situ, tetapi dia sebenarnya tinggalnya di Bekasi, sehingga jatah untuk distribusi vaksin bisa saja tidak klop dengan pada saat untuk vaksinnya. Belum lagi untuk menentukan orang-orang tersebut adalah profesinya apa. Karena di KTP pun juga tidak update ya, bahkan status perkawinan kadang juga nggak diupdate ya, sengaja ditutupi. Nah, kemudian sisi yang lain juga kelengkapan dari data tersebut ya, ada yang sangat lengkap sampai dengan RT RW-nya, ada juga yang tidak lengkap. Ini kemarin kita juga pada saat bansos berupaya untuk menggunakan data Dukcapil juga, namun banyak sekali yang data-datanya bahkan ada yang namanya cuma satu ya, ada yang namanya tidak lengkap, ada yang alamatnya juga tidak lengkap. Belum lagi tadi dari sisi kode
ataupun referensi wilayah ya. Di dalam NIK itu kan ada kode referensi wilayah yang 6 digit di depan. Nah itu kalau kita compare dengan BPS datanya akan berbeda. Nah tentunya tadi dengan semangat satu data ya satu persatu seperti bansos sekarang sudah kita bereskan satu datanya di Jawa Barat, terus kemudian sekarang di vaksin, kemudian besok lagi nanti di data ekonomi dan lain sebagainya. Itu diharapkan secara perlahan nanti akan menjadi mature ataupun matang sehingga bisa dimanfaatkan ke pihak lainnya juga. Kira itu. Jadi masih dalam ongoing proses ya Pak, integrasi data, dan ini mungkin keterlibatannya selain Pemprov sendiri, siapa lagi Pak untuk pengintegrasian ini Pak? Pak boleh tambahin yang akan Ya memang sumber data itu kan dari wilayah ya, kota kabupaten, khususnya di kelurahan, desa, terkait dengan update data. Nah, mungkin kita perlu pemikiran lain bagaimana mengupdate data tersebut. Contoh seperti kita mengupdate di Facebook, ya jadi update-nya itu biarkan saja dari masyarakat yang mengupdate, tapi nanti di-verified oleh misalnya Pak RW gitu ya. Pada waktu saya adalah warga baru sekarang pindah di sini, nah, kemudian di-verified sama Pak RW-nya. Nah itu datanya akan benar-benar mobile, akan benar-benar real time dibandingkan dengan model updating yang seperti sekarang. Ini memang butuh pemikiran yang cukup loncatan ya dengan model-model yang sekarang. Isunya itu kan di updating yang saat ini masih menggunakan metode-metode yang harus semi manual dan kalaupun ada tidak terintegrasi dengan langsung. Misalnya kalau orang tersebut meninggal kan sudah tercatat di kesehatan ya, di rumah sakit ataupun tempat-tempat lain. Nah itu kan harusnya juga langsung terupdate ke data penduduk sehingga tidak perlu lagi double entry. Memang ini double entry banyak sekali di mana-mana ya, sehingga membebani terkait dengan bawah ya, di bawah ataupun juga pihak-pihak lain. Jadi kalau sebenarnya sistemnya sudah terintegrasi, karena di data penduduk ini mulai dari lahir, terus dia bekerja, terus kemudian sampai dia meninggal, itu kalau sistemnya semua sudah terintegrasi, itu akan memudahkan data tersebut digunakan untuk kepentingan yang lain. Oke, makasih Pak. Berarti keterlibatan dari kota wilayah dan basisnya digital platform ya Pak. Nah mungkin boleh ditambahin nih sama Pak Soleh, boleh Pak mungkin ditanggapi bagaimana tadi proses pengintegrasian, tadi kan udah cerita ya banyak stakeholder, nah mungkin rencana kedepannya ini akan seperti apa nih Pak, langkah yang akan diambil untuk pengintegrasian khususnya data kesehatan ya pastinya. Ya. Terima kasih ya. Jadi sudah banyak inisiatif ya, seperti yang mungkin teman-teman dengar berkali-kali bahwa data di Dukcapil itu katanya sudah 98% dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya 98% dari jumlah penduduk Indonesia itu sudah memiliki NIK. Cuman memang tadi yang disampaikan oleh Mas Aji, update-nya tuh luar biasa repotnya. Dan sayangnya juga tidak ada clear guidance ataupun policy siapa sih yang boleh mengupdate data dan perannya seperti apa. Ini kan satu data ya, ada satu data di tengah, kemudian ada banyak pihak ini sekelilingnya. Itu ketika terjadi perubahan, siapa yang boleh merubah data tersebut, mengupdate data tersebut. Salah satu contohnya misalkan gini, ada satu orang terdaftar di Dukcapil, dia udah jelas, udah betul datanya, kemudian tempat tinggalnya mana dan seterusnya itu sudah betul. Tapi ketika misalkan orang tersebut meninggal, siapa yang berhak menyatakan bahwa ya orang ini meninggal dan datanya harus diupdate di Dukcapil, gitu kan? Kemudian caranya seperti apa? Kalau di negara lain itu kan ada konsep death certificate ya. Jadi ketika orang meninggal, mau meninggalnya apapun harus ada sertifikat dari rumah sakit bahwa orang ini meninggal karena apa, dan data tersebut akan mengalir terus sampai ke seluruh database di nasional itu terupdate bahwa orang itu meninggal gitu. Kemudian misalkan hal yang lain adalah perpindahan tadi alamat, itu juga seperti apa sih caranya, kemudian siapa yang berhak mengupdate dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang mungkin saya coba sampaikan juga, pil pahit yang harus kita telan ya, bahwa problem ini tuh bukan unik untuk pemerintahan. Problem ini juga ada di sektor swasta, sektor non pemerintahan maksudnya. Saya ketemu dengan mantan dirut perusahaan besar, BUMN besar, BUMN
finance, dan juga BUMN telco gitu. Itu saya makan siang mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu. Dia bilang bahwa data keuangan, data telco itu sudah mulai membaik, tapi masih banyak data-data yang jelek dan mereka nggak berani membuang. Contohnya gini misalkan, ketika database telco tersebut ataupun finance ya, BUMN finance tersebut dicari yang perempuan, kemudian di sort gitu ya, kemudian dicari first name paling umum apa gitu ya. Teman-teman bisa nebak nggak first name dari perempuan yang ada di database finance BUMN tersebut ataupun itu bisa nebak nggak Pak? Jadi artinya ada database finance sama database telco gitu. Ya. Kemudian di dua database ini ada data-data customer kan. Dan kita pilih yang perempuan. Kemudian kita pengen tahu first name paling umum itu apa gitu. Jadi nama pertama paling umum di database itu untuk perempuan itu apa coba? Ada yang bisa nebak nggak? Saya pernah dengar di salah satu banking tuh ada nama buat bansos sih Pak, namanya sama semua Siti apa gitu. Saya lupa ya. Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah. Enggak. Oh, bukan. Apa? Nama paling umum adalah ibu. Ibu. Iya. Oh. Okay. Jadi ibu itu kan sebenarnya panggilan ya. Itu jadi nama pertama. Dan itu seperti itulah data yang kita punya gitu ya. Kemudian kalau kita melihat misalkan telco ya, telco bukan hanya BUMN ya, tapi hampir semua telco. Ketika si telco itu menjual SIM card, gitu ya, ini kan melalui vendor-vendor ya, vendor-vendor, saya nggak ingat namanya lah, vendor-vendor tersebut. Nah, vendor tersebut itu akan dibayar oleh telco, perusahaan telco tadi, kalau SIM card-nya diaktifkan. Ketika diaktifkan kan harus menginput nih, gitu ya. Nah, kejadian mungkin hampir di seluruh Indonesia lah. Yang dimasukkan ke dalam data tersebut adalah nama dari orang-orang penjual SIM card di pinggir jalan itu, bukan nama dari si customer. Oh. Karena apa? Karena begitu SIM card itu dimasukkan datanya, vendor-vendor pinggir lapangan itu dapat bonus dari si vendor besarnya. Vendor besarnya dapat bonus dari perusahaan telkonya. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat data yang kita punya itu nggak bersih. Datanya begitu kotor gitu ya. Nah, cara membersihkannya seperti apa? Ya pelan-pelan, as we go gitu ya, itu akan kita bersihkan. Ini vaksinasi ini menjadi opportunity bagus banget ya untuk kita mulai membetulkan data yang kita punya. Sekarang kita akan punya gitu ya jumlah orang di masing-masing wilayah, jumlah orang yang punya tekanan darah tinggi, kemudian jumlah orang yang tinggal di Jakarta tapi ternyata KTP-nya Jawa Barat. Itu sesuatu yang sudah kita mulai lihat dan akan kita coba benahi pelan-pelan. Tapi saya cuma bilang bahwa problem dengan data ini bukan hanya di sektor pemerintahan tapi di sektor swasta juga. Teman-teman bisa mulai melihat sekeliling lah. Misalkan perusahaan apa itu bisa lihat apakah data customer-nya itu benar. Saya jamin enggak deh. Pasti ada proses di mana pengisian datanya secara cepat gitu ya. Ada proses di mana kecepatan itu diperlukan walaupun tidak valid karena berkaitan dengan bonus yang diterima. Itu sesuatu yang kita lihat sehari-hari ya. Betul. Ya, ini paling Pak, saya juga mungkin bekerja di industri private sector ya, banyak banget, walaupun mungkin telco sama banking tadi kan secara maturity data mungkin udah lebih duluan ya, dan lebih ini ternyata masih banyak, apalagi tadi mungkin kasus bansos ya, first name-nya ibu tuh ya, ada sekian juta bahkan data yang seperti itu yang mau nggak mau tetap harus disimpan, dibuang nggak boleh ya Pak ya, tapi dipakai nggak bisa gitu kan, ini jadi ironi juga sih memang. Mungkin sebelumnya saya minta maaf Pak Haji dan Pak Soleh karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri sesi ini sore ini.
Tapi sebelumnya saya mungkin mau coba meng-highlight ya beberapa hal, di antaranya adalah tadi soal pengintegrasian data yang sekarang mungkin di masa pandemi masih ada beberapa bottleneck atau kendala, tapi setidaknya mendorong instansi pemerintah ya terutama dan stakeholder yang terlibat untuk memaksa nih bagaimanapun data ini harus terkumpul dan harus segera pengambilan keputusan cepat. Tadi mungkin yang Pak Soleh sampaikan ya, mau nggak mau harus ada keputusan yang segera diambil. Dan tadi juga menariknya dari Pak Haji, banyak juga artinya keterlibatan dari wilayah, kota yang akhirnya mau nggak mau harus digitally connecting ya, nggak bisa ketemu langsung, akhirnya data terkumpul gitu. Walaupun tetap harus ada verifikasi lanjutan ya, berbasis aplikasi. Ini suatu semoga menjadi hikmah ya, Pak Soleh, Pak Haji, terima kasih untuk paparannya. Sebelumnya mungkin saya juga ingin mengingatkan di sore ini kita untuk tetap stay safe and healthy, stay social distancing but digitally connecting ya. Ini luar biasa Pak Haji, Pak Soleh, inspirasi untuk di sore ini. Izin lanjut Pak, mungkin habis ini DSI pengen terlibat lebih lanjut nih mungkin Pak Haji ya ke daerah-daerah Pak. Menarik Pak, hopefully bisa ikutan. Dan mungkin pengen juga Pak Soleh lebih tahu terkait arsitektur data Pak di Pharma yang mungkin kita bisa belajar dan juga bisa membantu Pak. Gitu. Tapi sebelum ditutup, mari kita foto bersama ya. Saya coba undang rekan saya juga nih, Mas Alamsyah, selaku Ketua Data Science Indonesia, udah ready belum? Sudah. Siap. Nah, ini ada Pak Haji, Pak Soleh nih langsung. Halo Pak Haji. Halo, siap vaksin ya? Halo Pak Siap Soleh. vaksin. Siap vaksin. Giliran aja nih Pak. Ya ini Jawa Barat ya, tolong dibantu ya untuk yang lansia nih, kecepatannya sangat rendah ini. Oh, Ya, tolong disosialisasikan ya. Anak-anak muda harus merayu orang tuanya. Ya. Maju untuk ikut ya, siap. Dari Jakarta. Oke, kita foto ya, hitungan ketiga nanti langsung di screenshot oleh panitia. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak Haji, Pak Soleh. Terima kasih. Pak Soleh, sampai ketemu lagi. Ayo Mas. Ya, mari Pak. Ya, sebelum tutup, saya ingin menyampaikan Data Science Weekend 2021 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 28 Maret 2021 yang diramaikan oleh lebih dari 30 orang ahli di bidang bisnis, data teknologi, riset, dan policy. Jangan lupa follow Instagram DSW @datascienceweekends dan DSI @datascienceindo untuk mendapatkan info, tips, dan program-program lain di DSI. #rebalancing the power dan #sebar semangat dari rumah. Saya Nabil Bajri, undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.